Vera dari Universitas Samudra. Di sini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Nah, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE ini telah tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang berisi tentang pemanfaatan TIK untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Semua sektor pemerintahan harus bersatu di dalam pemanfaatan digital. Kita harus mengupayakan kedaulatan berliterasi digital kita demi bangsa ini. Nah, melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita mampu memudahkan dalam kegiatan administratif, sehingga kita harus bahu-membahu membangun SPBE kita sendiri secara mandiri. Nah, SPBE sendiri adalah komponen penting di dalam membuat transformasi digital di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas isu tentang SPBE. Nah, ada beberapa teman-teman saya. Yang pertama ada Ibu Rahmatul Fajri yang akan mereview tentang penerapan digitalisasi di bidang pendidikan. Kemudian ada Ibu Nurul Fadilah yang akan mereview tentang pelayanan rumah sakit menggunakan smart digital. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Arif Fahril yang akan memaparkan manfaat dari SPBE. Kemudian terakhir Ibu Arisna Fauzia yang akan menyimpulkan hasil diskusi tentang SPBE. Nah, baiklah, ini adalah hasil diskusi kami. Indonesia, negeri dengan 17.000 pulau, siap menjawab tantangan revolusi industri 4.0 di dunia pendidikan melalui digitalisasi sekolah. Berawal dari daerah terluar Indonesia, tol langit penyambung pendidikan bermutu kini dibuka. Pembelajaran era baru diciptakan dengan karakter berpusat pada siswa, multimedia, kolaborasi. Menurut saya, penerapan SPBE dalam dunia pendidikan sangat memberikan dampak yang besar, di mana dapat meningkatkan manajemen ASN yang profesional dalam dunia kerja. Kemudian, selain itu, digitalisasi pendidikan juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri, seperti meningkatkan daya pikir kritis, inovasi, dan kreatif dalam menjalankan pendidikan, sehingga melahirkan ASN yang tangguh dalam digitalisasi atau dengan kata lain smart ASN. Pandemi telah mendorong transformasi bagi kehidupan manusia dan kesehatan masyarakat. Perkembangan teknologi,
menjadi hal yang esensial di masyarakat modern. Perkembangan teknologi informasi sangat pesat pada masa revolusi industri 4.0. Transformasi teknologi menjadi lebih canggih, lebih mudah, dan lebih cepat. 6 fungsi teknologi informasi yaitu menangkap, menyimpan, mengolah, transmisi, mencari kembali, dan menghasilkan. Adaptasi kebiasaan baru di rumah sakit membuat perubahan dalam melayani seluruh pasien yang berobat ke RSCM. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo telah melakukan digitalisasi di berbagai bidang, yaitu digitalisasi pelayanan termasuk layanan penunjang dan penunjang lainnya. Digitalisasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat luas untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan nyaman. Pengembangan secara mandiri sistem informasi di RSCM terdiri dari RSCM-ku, merupakan aplikasi berbasis mobile yang dibangun secara mandiri oleh tim internal untuk memudahkan pasien dalam menerima pelayanan kesehatan. Mulai dari pendaftaran online terintegrasi, melihat jadwal dokter, screening COVID mandiri, antrian poli, antrian farmasi, dan antrian radiologi. Anjungan pendaftaran mandiri pasien rawat jalan memudahkan pasien dalam memulai proses pengobatan di RSCM, seperti mendapatkan nomor antrian sehingga mendapat kepastian waktu pelayanan. Terintegrasi dengan sistem BPJS dalam penerbitan surat jaminan pasien serta mengurangi waktu tunggu dan kerumunan antrian pasien. EHR merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh tim internal RSCM yang memiliki fitur dalam pengelolaan data-data pelayanan pasien seperti pencatatan kunjungan, pencatatan tindakan atau konsultasi, pencatatan billing pasien, pencatatan pembayaran, pencatatan peresepan, dan lain sebagainya. HIS merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan pula oleh tim internal RSCM. Selain mencatat layanan pasien, aplikasi ini juga digunakan untuk mencatat data-data rekam medis pasien secara online atau real time. Lebih banyak digunakan pada aplikasi ini di unit-unit pelayanan RSCM. SINDE merupakan aplikasi persuratan secara elektronik atau online yang digunakan oleh RSCM saat ini. SINDE sangat membantu dalam percepatan distribusi surat menyurat, menghemat waktu dan juga biaya. Dari SDM, merupakan aplikasi yang dibangun secara mandiri oleh RSCM. Diperuntukkan bagi pegawai RSCM dalam mengakses informasi kepegawaian seperti absensi online terintegrasi, informasi payroll pegawai, dan lain sebagainya. Rekam medik elektronik terintegrasi RSCM memiliki banyak fitur seperti dashboard kunjungan pasien, e-resep, CPOE-Lab, CPOE RAD, dan e-transfusi darah. Telekonsultasi melalui SiapDok RSCM kami kembangkan agar dapat memudahkan pelayanan kepada pasien tanpa harus datang ke rumah sakit. Dengan fitur rekam medik elektronik pasien terintegrasi, jadwal dokter, e-resep, hingga payment gateway, pasien akan melakukan konsultasi melalui smartphone kepada petugas kesehatan hingga pasien menerima obat sesuai hasil konsultasi dokter. Untuk mendukung penilaian kinerja yang objektif, melalui aplikasi dari SDM dapat terekam secara real-time saat dokter melakukan visit kepada setiap pasien rawat inap yang disebut sebagai e-visit. Didukung infrastruktur digital seperti penggunaan firewall, pemasangan fiber optik, virtualisasi server, dan layanan cloud yang memberikan kemudahan untuk diakses dari mana saja. Demi meningkatkan performa dalam bidang sistem informasi, kami sudah memiliki data center utama dan replikasi, dan membangun DRC atau Disaster Recovery Center di luar wilayah gedung RSCM sebagai upaya mengatasi downtime yang tak terduga. Perkembangan teknologi di dunia membuat upaya pemerintah melakukan smart governance, terutama di bidang kesehatan,
yang dilakukan melalui sistem pelayanan, yaitu menggunakan sistem pendaftaran secara otomatis melalui jaringan online, di mana pelayanan tersebut memberikan sebuah konsumen untuk mendaftar secara otomatis dan mengetahui jadwal dokter untuk melakukan check up. Beberapa manfaat dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu, seperti meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan pemerintahan berbasis elektronik, mendukung terwujudnya satu data Indonesia melalui bagi pakai data antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah, mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di instansi pemerintah dan pemerintah daerah, meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah, hingga terwujudnya keamanan informasi pemerintah. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan video sebelumnya, SPBE memberikan banyak manfaat pada dunia pendidikan dan kesehatan. Tuntutan persaingan global yang masuk dalam ranah digital di era revolusi membuat ASN dituntut untuk adaptif terhadap teknologi. Pelayanan digital ini dapat meningkatkan kinerja pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Hal ini sebagai bentuk penerapan dalam nilai Smart ASN, yaitu menguasai informasi dan teknologi menghadapi era disrupsi dan tantangan dunia yang semakin kompleks.